Komitmen HIPI dalam mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau melalui pertanian ramah lingkungan dan penguatan ekonomi desa kembali diwujudkan melalui kegiatan panen bersama Padi Sehat Pribumi. Acara ini digelar pada 1 Mei 2025 di Desa Naga Sepahe, Kecamatan Buleleng dengan mengusung spirit Pangpada Payu. Program ini merupakan inisiatif DPD HIPI Bali dan dilaksanakan oleh DPC HIPI Kabupaten Buleleng bersama Ketua Umum DPP HIPI Pusat dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA RI Veronica Tan. HIPI mendorong dukungan pemerintah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti sumur bor, traktor, dan alat pertanian lainnya. Yang lebih penting lagi adalah peran sebagai off-taker atau penjamin pembelian beras yang dihasilkan dari Padi Sehat Pribumi. Harapannya beras sehat ini dapat menjadi bahan pokok dalam program makanan bergizi gratis untuk ibu hamil guna meminimalkan risiko stunting. Sebagai organisasi yang menjembatani masyarakat dan pemerintah, HIPI menyatakan kesiapan penuh untuk terus menghadirkan program-program bermanfaat, khususnya di bidang pertanian berkelanjutan dan pengembangan ekonomi hijau. Kegiatan panen bersama ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di tingkat nasional dan daerah. Hadir langsung Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Veronica Tan. Turut mendampingi Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP HIPI Erik Hidayat dan Ketua Umum DPD HIPI Provinsi Bali Dr. Gungdini Gorde, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOANI Nani Hadi Cahyanto, Ketua DPC HIPI Buleleng Alfred Agustinus, dan Kepala Desa Naga Sepahe Iwayan Sumeken. Juga hadir bersama jajaran pengurus, pejabat di lingkungan Kabupaten Buleleng, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan para petani setempat. Baik, akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Izin untuk tetap memegang padi karena akan mengambil dokumentasi pada hari ini. Padi Sehat Pribumi yang dipanen merupakan hasil dari pola tanam yang mengutamakan prinsip-prinsip pertanian organik dan ramah lingkungan. Program ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketergantungan petani pada bahan kimia, sintetis, serta upaya mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Selain meningkatkan kualitas hasil panen, pendekatan ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pertanian lokal. Ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Desa Embengan, Kecamatan Sukasade. Program ini menunjukkan komitmen HIPI dalam mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Panen bersama ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata dari upaya membangun ketahanan pangan berbasis kearifan lokal dan memberdayakan perempuan serta anak melalui sektor pertanian. Dengan mengusung konsep Padi Sehat Pribumi, HIPI Buleleng bersama HIPI Bali mendorong praktek pertanian berkelanjutan yang selaras dengan visi pembangunan ekonomi hijau desa. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah pada hari ini. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Veronica Tan menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program panen bersama Padi Sehat Pribumi yang digagas oleh HIPI di Desa Naga Sepahe Buleleng. Dalam kunjungannya, ia menilai program ini tidak hanya memperkuat sektor pertanian ramah lingkungan, tetapi juga memberi ruang besar bagi pemberdayaan perempuan dan penguatan ketahanan keluarga. Veronica menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Indonesia dengan kondisi geografisnya yang subur dan beriklim tropis memiliki potensi luar biasa untuk melakukan panen sepanjang tahun. Hal ini menurutnya menjadi kekuatan tersendiri yang perlu dimaksimalkan melalui kerja kolektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia menekankan bahwa kemajuan sektor pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal komitmen untuk bekerja keras dan menjaga keberlanjutan dari hulu ke hilir. Lebih lanjut, Wamen PPPA juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Ia mengapresiasi keterlibatan perempuan dalam program pertanian ini, mengingat realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan kini banyak berperan sebagai tulang punggung keluarga. Dengan keterlibatan aktif dalam pertanian, perempuan dapat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan berkontribusi langsung dalam penguatan struktur sosial keluarga dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak perlu selalu dikaitkan dengan isu kesetaraan gender yang bersifat kompetitif, melainkan sebagai kolaborasi dalam membangun fondasi keluarga yang kokoh. Veronica juga mengingatkan akan pentingnya menjaga keberadaan lahan sawah di Bali yang kian tergerus oleh alih fungsi lahan untuk kebutuhan pariwisata. Ia mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam menata ruang dan tidak menjadikan pariwisata sebagai alasan utama mengorbankan lahan pertanian yang produktif. Menurutnya, pertanian dan pariwisata bukan dua sektor yang saling bertentangan, justru keduanya dapat bersinergi melalui konsep ekowisata. Dengan pendekatan ini, sawah tidak hanya dipertahankan sebagai sumber pangan, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi alternatif dalam kerangka pariwisata hijau. Veronica menilai bahwa pertanian organik yang ramah lingkungan dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan keluarga, dan kemandirian desa. Ia pun mendorong agar sektor pertanian kembali ditempatkan sebagai prioritas pembangunan, tidak hanya sebagai penghasil bahan pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional yang berbasis keberlanjutan. Nanti berasnya ini saya akan langsung sampaikan kepada Bapak. Kalau seandainya dari kita-kita ada yang permintaan atau apa gitu, bolehlah tulis, nggak apa-apa Pak, diwakili, nanti biar sekalian Pak. Jadi tersampaikan apa aspirasi dan keinginan dari warga Buleleng ini ya. Teguh itu seperti yang Pak Prabowo katakan, kita bisa kuat karena kita 12 bulan harvest day. Kita tidak ada satu hari pun yang tidak subur. Permasalahan di kita, apakah kita mau bersama-sama berjuang untuk itu? Perempuan itu tadinya sebagai tulang rusuknya Bapak, tapi hari ini kenyataan kita melihat banyak sekali perempuan sebagai tulang punggung keluarga. Jadi di sini kami yakin dengan adanya sawah pertanian yang kita tidak lihat lagi banyak di Bali. Peliharalah Pak. Kalau memang kita mau jalankan tourism, ditata dengan baik. Jangan asal ada padi berubah menjadi lahan turis hanya karena uang sebentar. Tapi itu tidak membangun sustainable. Yang kita mau adalah seperti yang Pak Prabowo inginkan. Ketahanan keluarga, ketahanan pangan, dan kita mampu asalkan kita ada di dalam jalurnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DPP HIPI Erik Hidayat mengatakan bahwa panen beras sehat kali ini sekaligus menandai keterlibatan aktif HIPI Pusat dalam mendukung pertanian lokal yang ramah lingkungan. Ini merupakan panen raya kedua yang diselenggarakan di wilayah tersebut dalam rangka mendukung program beras sehat pribumi yang telah berjalan selama 1 tahun. Panen raya kali ini juga mencatatkan sejarah baru bagi Kabupaten Buleleng karena untuk pertama kalinya kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintahan pusat, yakni Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA, Veronica Tan. Kehadiran Wamen PPPA menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap inisiatif ekonomi hijau yang diusung HIPI melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Program Padi Sehat Pribumi ini merupakan bagian dari kontribusi HIPI dalam mendukung ketahanan pangan nasional sejalan dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. HIPI menilai program ini memiliki potensi besar dalam membantu menstabilkan harga beras, khususnya di wilayah Bali dan bahkan secara nasional dalam jangka panjang. Kedepan, HIPI menargetkan perluasan lahan produksi hingga 500 hektar dalam 5 tahun ke depan, dengan menjadikan Bali sebagai basis pengembangan utama.
Untuk mewujudkan target tersebut, HIPI mendorong dukungan dari pemerintah terutama dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti sumur bor, traktor, dan alat pertanian lainnya. Sebagai organisasi yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, HIPI menyatakan kesiapan penuh untuk terus menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian berkelanjutan dan ekonomi hijau. Program yang dihadiri oleh Bu Wamen ini adalah program ekonomi hijaunya dari HIPI, dan HIPI bekerja sama dengan pemerintah setempat di Buleleng ini untuk membuat program beras pribumi, yaitu beras sehat. Nah, di mana program ini sudah berjalan setahun, dan ini kita merespon daripada program dari pemerintah, yaitu ketahanan pangan daripada program pada Pak Prabowo. Dan kita juga meyakini bahwa program beras kami ini bisa juga untuk menstabilkan harga beras di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya nanti. Dan kita punya target mungkin untuk 5 tahun ke depan dari Bali ini bisa mencapai 500 hektar yang kami akan produksi. Namun kami juga minta ke pemerintah beberapa kondisi-kondisi yang dialami oleh petani kita, termasuk juga mungkin bor air, traktor dan lain-lain, ya mungkin yang kita bisa request langsung dari pemerintah, karena tugas kami adalah corong daripada masyarakat dan juga mungkin corong dari pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi tugas HIPI adalah itu, dan kita akan siap untuk menghadirkan program yang baik kepada masyarakat. Ketua Bidang Pertanian Koperasi UMKM DPD HIPI Bali Niluh Putu Gunatri mengatakan bahwa kegiatan panen bersama padi sehat pribumi di Desa Nagasepahal menjadi tonggak pelaksanaan program DPD HIPI Bali dalam mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Program ini mengedepankan pertanian ramah lingkungan yang menghasilkan padi sehat berkualitas yang kemudian diolah menjadi produk unggulan berupa beras sehat pribumi. Gunatri menegaskan bahwa program ini selaras dengan agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat. Panen bersama ini turut didukung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Veronica Tan yang menyambut baik upaya pemberdayaan perempuan melalui pertanian sehat sebagai bagian dari strategi pemenuhan gizi anak dan pencegahan stunting menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai bentuk konkret dari inisiatif ini, HIPI Bali bersama DPC HIPI Kabupaten Buleleng menyerahkan produk beras sehat pribumi kepada Ketua Umum DPP HIPI Erik Hidayat untuk diteruskan kepada Wakil Menteri PPPA. Beras ini diharapkan dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan 500 hektar pertanian ramah lingkungan di Bali. Saya sangat bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan panen bersama padi sehat pribumi di Desa Nagasepahal yang merupakan pelaksanaan dari program DPD HIPI Bali, yaitu mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Tentunya tidak terlepas daripada pertanian yang kami angkat, yang kami lakukan adalah pertanian ramah lingkungan yang mendapatkan tanaman padi sehat sehingga menghasilkan beras sehat yang kami brand menjadi beras sehat pribumi. Tentu ini sangat linier dengan program pemerintah di mana meningkatkan ketahanan pangan dan juga menyediakan makanan sehat bergizi bagi masyarakat Indonesia. Nah, di sini kami sangat berterima kasih kepada kehadiran Ibu Wamen Veronica, yaitu Ibu Wamen P3A Republik Indonesia yang juga sangat mendukung program ini karena tidak terlepas dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyediakan gizi anak yang lebih baik supaya anak bebas stunting tahun 2045 menuju Indonesia Emas. Ketua DPC HIPI Buleleng Alfred Agustinus mengatakan ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada. Program ini menunjukkan komitmen HIPI dalam mendukung sektor pertanian yang berkelanjutan dan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Alfred Agustinus menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk konsistensi HIPI
dalam menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi sektor pertanian, khususnya di Buleleng. Ia menyoroti tantangan besar seperti berkurangnya lahan pertanian, penggunaan pupuk kimia, krisis air, serta dampak terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani. Melalui pendekatan pertanian ramah lingkungan, program ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lahan pertanian dan meningkatkan kualitas hasil panen secara berkelanjutan. HIPI Buleleng mengajak seluruh pihak untuk lebih mencintai dan peduli terhadap dunia pertanian yang merupakan fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan dan ekosistem lokal. Kegiatan panen bersama ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan dari kolaborasi yang dibangun, tetapi juga menjadi inspirasi untuk memperluas praktek pertanian berkelanjutan di wilayah lain di Bali. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian lingkungan, HIPI Buleleng berharap pertanian sehat berbasis lokal dapat menjadi arus utama pembangunan ekonomi hijau di daerah. HIPI Bali bersama seluruh HIPI yang ada di Kabupaten Buleleng fokus dan berkesinambungan mengadakan kegiatan khususnya di bidang pertanian dalam rangka mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau. Bagi kami di Buleleng, kegiatan ini juga mau mendorong agar semua pihak mari kita betul-betul cinta kepada pertanian yang saat ini boleh dikatakan mendapatkan persoalan yang sangat luar biasa. Masalah yang besar di mana lahan pertanian terutama sawah mulai berkurang. Kemudian tanah pertanian kita yang dilakukan saat ini masih menggunakan pupuk kimia, sehingga dengan ditambahnya cuaca yang kurang bagus, krisis air sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Nah, kalau sudah hasil panennya tidak bagus, bahkan gagal, maka yang paling dirugikan adalah para petani, para penyangkap. Maka program daripada HIPI Bali yang dilakukan juga oleh HIPI Kabupaten Buleleng adalah solusi nyata untuk mewujudkan dan memberikan solusi nyata bagi persoalan-persoalan pertanian. Semoga kegiatan ini menjadi inspirasi bersama untuk kita mulai saat ini dan seterusnya. Yuk kita cinta pertanian, yuk kita cinta petani, yuk kita cinta pertanian ramah lingkungan. Karena dengan ramah lingkungan kita bisa menjaga, melestarikan sawah-sawah yang ada di Bali, sawah-sawah yang ada di Buleleng. Kepala Desa Nagasepaha, Iwayan Sumeken, mengapresiasi peran HIPI khususnya HIPI Kabupaten Buleleng dalam memberikan pendampingan kepada para petani setempat, khususnya dalam hal pertanian organik. Dia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program ketahanan pangan nasional serta inisiatif makan bergizi gratis MBG yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Sumeken, keberhasilan program MBG tidak bisa dilepaskan dari kualitas bahan baku pangan yang digunakan. Oleh karena itu, ia mendorong agar pelaksanaan program ini dimulai dari penggunaan bahan pangan yang sehat dan organik demi menjamin mutu gizi yang benar-benar berkualitas. Lebih lanjut, Sumeken mengakui bahwa upaya mengubah kebiasaan petani yang telah lama bergantung pada bahan kimia bukanlah hal yang mudah. Namun ia percaya bahwa proses transformasi ini harus dimulai dari desa sebagai ujung tombak pembangunan. Sumeken berharap dengan kehadiran Wakil Menteri PPPA di Desa Nagasepaha, aspirasi masyarakat desa dapat lebih didengar, terutama terkait kebutuhan alat pertanian yang masih dikerjakan secara manual. Karena semua permasalahan itu baik dari pemberdayaan, pendataan, dan juga permasalahan yang ada di desa itu sekarang sudah menitik beratkan ke desa. Bahkan urusan perempuan dan anak, karena kami juga memiliki suatu kader yang banyak yang melibatkan kaum perempuan di Wahmen. Baik itu dari PKK, dari gizi, kesehatan, dan juga posyandu, itu mayoritas 100% adalah kaum wanita yang kita libatkan. Termasuk juga pelaku petani kita yang ada di desa Nagasepuh ya, itu sudah hampir 80% itu adalah pelakunya wanita. Contohnya sebagai panen padi dan sebagai buruh tani, buruh bangunan, dan itu sudah pelakunya itu kebanyakan perempuan. Sehingga yang harapkan juga terhadap Ibu Wahmen, karena masih keterbatasan dari petani kita menggunakan manual, mudah-mudahan nanti ada dukungan untuk fasilitas buat petani kita, setidaknya petani untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi dalam mengolah sawah atau pertanian tersebut.
Dalam forum panen bersama padi sehat pribumi tersebut, salah satu pelaku UMKM lokal yang juga anggota IWAPI Buleleng, Niluh Mahendri, turut menyampaikan aspirasinya terkait pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi rumah tangga. Sebagai pemilik usaha sambal Mamone Bali, ia memaparkan bahwa seluruh tenaga kerja di usahanya merupakan ibu-ibu rumah tangga dari wilayah sekitar. Sebagai alumni STIE Satya Dharma Singaraja, Mahendri telah membuktikan bahwa konsep pemberdayaan perempuan tidak harus dimulai dari skala besar. Melalui bisnis sambal yang ia rintis, ia menciptakan ekosistem kerja berbasis komunitas perempuan, di mana para ibu rumah tangga tidak hanya dilibatkan dalam proses produksi tetapi juga dalam proses budidaya bahan baku seperti cabai dan rempah-rempah lainnya. Para perempuan ini yang sebagian besar berusia di atas 30 tahun hingga lansia berusia 65 tahun tetap diberi kesempatan untuk terlibat selama masih mampu bekerja. Pemberdayaan juga dilakukan di tingkat petani, terutama di Desa Sulanya, tempat di mana semua petani mitra yang bekerja sama dengannya adalah perempuan. Strategi ini tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga, tetapi juga membuka ruang bagi para perempuan untuk berkontribusi aktif dalam membangun desa secara berkelanjutan. Karena juga saya adalah alumni dari STIE Satya Dharma Singaraja. Jadi kami punya usaha sambal, di mana sambal ini kami mempekerjakan seluruh 100% karyawannya itu adalah ibu-ibu rumah tangga. Dan kami juga memberdayakan para ibu rumah tangga itu untuk menanam cabai dan bahan lain yang kami gunakan, Ibu. Jadi usia-usia ibu rumah tangga ini itu rata-rata di atas 30 tahun. Ada juga yang 65 tahun yang selama mereka masih bisa bekerja kami ajak gabung. Seperti itu. Jadi untuk di petani juga kami memberdayakan semua petani itu adalah perempuan yang ada di Desa Sulanya. Kehadiran Wamen PPPA Veronica Tan turut dimanfaatkan oleh tokoh masyarakat dan para petani di Desa Nagasepahe sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi mereka. Besar harapan mereka aspirasi tersebut dapat diteruskan hingga ke tingkat pusat. Anggaran di Bapak Presiden, Ibu, mohon anggaran itu dibawa, memang diefisienkan bagus, tetapi anggaran yang diefisienkan ke bawah yang kemana itu pentingnya, Bu. Mohon disampaikan nanti seorang tokoh warga Buleleng, benar tidak begitu? Ya. Tapi hari ini di foto-foto, tapi yang mana dikerjakan itu yang saya mohon kepada Ibu, tolong sampaikan, karena jarang seorang wakil menteri datang ke Singaraja untuk mendampakkan kehadiran Bu Wamen di Desa Nagasepahe ini. Yang jelas kami untuk minta tunjangan pengembangan panen ini, Bu. Tunjangan ya diantaranya traktor, ya, bibitnya itu, Bu. Ya, untuk pengembangan karena kami di Nagasepahe masih kurangan traktor, Bu, khususnya kalian babakan. Pesan tiang, mohon bantu ibu-ibu yang ada di desa kami melalui pemberdayaan perempuan. Jadi kalau ibu-ibu yang ada di desa kami sudah berdaya, otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Panen padi sehat pribumi di Desa Nagasepahe menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat desa. Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka ruang besar bagi pemberdayaan perempuan dan pengembangan ekonomi hijau. Semangat gotong royong melalui spirit sinergi Pangpada Payu yang ditunjukkan HIPI bersama para petani dan UMKM lokal menjadi contoh nyata bahwa transformasi pertanian dapat dimulai dari desa. Kedepan, sinergi lintas sektor ini diharapkan terus diperluas untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kesejahteraan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bali 1 mengabarkan.